damai di hati, saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari ini, Rabu 12 Oktober 2022, lewat Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Maranatha Paslatan. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan, dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan, dan karena itu mari kita isi hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus bersyukur untuk hari-hari kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami, umat-Mu. Kami juga diperlengkapi dengan hikmat, akal budi menjalani hidup ini. Kami diberi kekuatan kesehatan, dan semuanya itu karena pemberian Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Walau seringkali kami tidak menuruti kehendak Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi kami dan mengubah kami, membaharui kami menjadi pribadi yang lebih taat dan setia. Karena itu, di saat ini Bapa, kami hendak belajar lagi firman-Mu dalam Alkitab. Dan karena itu perlengkapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan. Namun Bapa, ampuni kami dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, bahkan mungkin ketika kami hendak beribadah saat ini melakukan hal yang tidak Engkau kehendaki. Ampuni kami Bapa. Saat ini kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima, dan ayatnya yang keenam. Firman-Nya dituliskan seperti ini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kebenaran firman Tuhan yang dibaca dan diberi judul untuk renungan saat ini, jangan mudah diperdaya iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak pencobaan yang dengan mudah bisa menjatuhkan manusia, akan tetapi firman Tuhan mengatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Lihat pencobaan kedua yang dialami Yesus. Seperti yang kita baca tadi. Begitu kuatnya iblis memikat hati Yesus, iblis hendak membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna pada kehendak Allah. Iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah di Yerusalem dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kita bisa membandingkannya dari Mazmur 91 ayat 12, ayat 11 dan ayat 12. Sepertinya iblis memaksa Yesus agar tunduk pada setiap perkataan yang diucapkan Allah, padahal di balik ucapannya mengandung motif kelicikan agar Yesus mengikuti kemauan iblis. Iblis hendak menjebak Yesus untuk mendemonstrasikan keilahiannya agar tunduk padanya.
Seringkali manifestasi dari tindakan kita bukan dituntut oleh Tuhan untuk memuliakannya, tetapi didorong oleh nafsu manusiawi yang dirasuki keinginan iblis. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pribadi, sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk mewaspadai godaan-godaan yang secara logis tetapi menjebak pada kesombongan diri. Oleh sebab itu, hendaklah kita hidup dengan kerendahan hati seperti Yesus yang adalah Allah, merendahkan diri sebagai manusia dan mengosongkan diri dan menjadi seperti hamba. Kita bisa membandingkannya dari Filipi 2 ayat 8. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berharap juga dalam pengharapan iman kita bahwa kita akan dikuatkan menghadapi pencobaan-pencobaan di dunia ini. Dan di dalam Yesus kita akan terus dikuatkan dan dimampukan, dan karena itu berdoa terus kepada Tuhan, minta Tuhan menuntun dan menguatkan kita supaya kita tidak terjebak pada godaan iblis dan jatuh dalam pencobaan sehingga kita berbuat dosa. Ingat, kita telah menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Iman kita semakin kuat kalau kita berharap bersandar kepada Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya oleh karena kasih-Mu kami boleh menikmati kehidupan ini, sekalipun banyak tantangan dan cobaan kehidupan yang kami alami, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan kami memiliki kepastian dan kekuatan iman bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Memang banyak tantangan, cobaan yang harus kami hadapi, tetapi berjalan bersama dengan Yesus, kami tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kami. Namun ketika ada cobaan, tantangan, apalagi cobaan kuasa kegelapan, kami mohon kepadamu Bapa, kuatkan kami, mampukan kami dengan hikmat, dengan iman, agar supaya kami mampu menghadapi setiap tantangan dan cobaan itu, dan kami menang. Karena itu berkati kami pribadi dan keluarga kami, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami setiap hari. Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati profesi-profesi kami yang berkenan di hadapan Tuhan, diberkati oleh Engkau. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua kami, supaya hidup berdampingan untuk senantiasa ada di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Jemaat Maranatha Selatan, Tuhan terus berkati semua yang ada, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua kami yang ada dalam tugas tanggung jawab apapun yang berkenan, diberkati oleh Tuhan. Perangkat pelayanan, badan pekerja, komisi-komisi kerja, pendeta, diaken, penatua, tim multimedia, pegawai, kostor, diberkati oleh Tuhan senantiasa dalam mana menjalani kehidupan hari lepas hari. Bapa kami dalam surga, kami berdoa, bermohon kepadamu juga, Engkau terus akan menguatkan kami menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan, entah kami yang sakit, berduka, atau apapun yang kami alami, kuatkan iman kami. Sukacita boleh teralami oleh karena berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berdoa pula untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, terus disertai oleh Tuhan. Engkau membuat bangsa dan negara kami ini untuk hidup dalam kerukunan, boleh menikmati damai sejahtera, boleh menikmati berbagai hal yang baik sebagai bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah ditolong dan disertai oleh Tuhan. Kehidupan kami hari ini dengan berbagai aktivitas, tugas, dan tanggung jawab, kami serahkan hanya kepadamu. Terpuji-puji Engkau Tuhan, Bapa di surga, ini kami yang datang kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga
di hari ini, dan saya percaya bahwa lewat program Renungan Harian Keluarga ini boleh memberikan berkat bagi ibu bapak saudara, menguatkan iman, dan karena itu tetap rajin berdoa, rajin baca firman, rajin bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.